Aduh, pusing kali aku waktu belajar aja kristologi saksi ini. Tapi saya lebih mumet ya mendengarkan Pak JT ini. Memang bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi is okay lah. Nah, jadi apa sih dasar utamanya kenapa JT itu punya teologi oleng begitu? يا هدي يا بشير يا طبيبي دعبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Esra Soru dan juga ada pendeta Pangeran Manurung ya, beliau berdua dan kawan-kawannya itu apa, kalau pendeta Esra Soru hanya mempertanyakan, tapi kalau pendeta Pangeran Manurung itu beliau waduh lebih cenderung menghakimi gitu ya. Kalau pendeta Esra Soru memang pendeta yang diantara pendeta paling santun di antara pendeta-pendeta yang lain gitu ya. Kalau dibanding pendeta-pendeta yang lain-lain itu pendeta Esra Soru itu paling santun, paling berkata-kata itu beliau lebih apa ya, mengutamakan kalimat diksi ya, yang berhati-hati supaya orang tidak tersakiti. Itu kalau pendeta Esra Soru ya. Tapi kalau pendeta-pendeta yang lain, wah yang sama seperti jemaat pendeta tapi perkataan-perkataannya seperti jemaat gitu ya, gembala tapi perkataannya seperti domba-domba biasa gitu ya. Ketika dalam berdebat mereka aduh nah itulah, maka di sini mereka saling membidatkan, saling menyesatkan satu dengan yang lain. Padahal kata dalam keyakinan Kristen dahulu mengatakan bahwasanya barang siapa meyakini Yesus itu, menerima Yesus itu ya, ataupun meyakini Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan benar dan masuk surga. Tapi saat ini semakin terbuka lapang di mana kekristenan itu satu dengan yang lain saling saling serang ya, saling menyesatkan gitu ya. Oke, demikian kamu videonya. Saya dikirimi satu video dan setelah saya membukanya ternyata itu adalah khotbah dari Pak Yosua Tewu, dan di dalam khotbah beliau itu beliau menyatakan kepercayaannya bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus dan juga dia tidak percaya kepada doktrin Tritunggal, tidak percaya adanya tiga pribadi dari kealahan seperti yang dipercaya oleh mayoritas orang Kristen, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lihat cuplikan dari khotbah beliau ini. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain, Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk
mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik, untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa, ya. Harus diam dalam diri kita, supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi, dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah, ya. Teologi ini bikin ngaco, hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba saya, ini cuma kesimpulan saja saudara, Kisah Rasul 1. Coba munculkan tadi ayat yang ke-9 barangkali tadi. Coba buka. Nah ini gaya oma-oma Belanda kalau buka Alkitab. Padahal dilarang pegangin, mesti pakai disinfektan. Kalau kita pakai disinfektan, habis pakai begini baru, aduh. Saudara perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9 Kisah Rasul 1, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, munculkan ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab, teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ya, itulah cuplikan dari khotbah Pak Yosua Teu. Sebenarnya dari cuplikan yang pendek itu ada banyak hal yang bisa diangkat untuk dibicarakan atau didiskusikan, dipertanyakan. Tapi saya hanya mau konsentrasi saja pada satu poin saja, yakni ketika Pak Yosua Teu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Coba kita dengarkan kembali. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah.
Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Nah, karena Pak Yosua Teo menganggap bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu, saya ingin bertanya kepada Pak Yosua, ya. Ya mungkin Pak Pangeran bisa tambah Pak. Baik. Jadi memang kalau saya lihat Joshua Teo ini lebih bodoh dari saksi Yehova. Karena Joshua Teo ini lebih bodoh dari saksi Yehova. Karena ini lebih bodoh dari saksi Yehova. Karena ya, karena lebih masuk akal pikiran saksi Yehova itu yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan lalu tapi konyol juga saksi Yehova ini ya. Jadi Allah ciptakan Yesus, lalu Allah Bapa minta tolong pada Yesus menciptakan bumi. Aduh, pusing kali aku waktu belajar aja kristologi saksi Yehova ini. Tapi saya lebih mumet ya mendengarkan Pak JT ini. Memang bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi is okay lah. Nah, jadi apa sih dasar utamanya kenapa JT itu punya teologi oleng begitu, oleng kiri, oleng kanan, tidak beraturan? Karena dia tidak bisa membedakan Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai pencipta yang datang dari surga, dan Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria. Yesus yang turun dari surga, dan Yesus yang beralamat di Bethlehem gang nomor 12. Saya tidak tahu nomor gangnya Yesus waktu dia tinggal bersama Yusuf dan Maria. Makanya kan Yesus disebut turun dari surga. Pada saat yang sama disebut Yesus lahir di bumi. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Palungan. Nah, Joshua Teo nggak mengerti ini. Nah, saya satu aja ayat yang saya singgung. Yohanes 1 ayat 1. Enarke en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, kai theos en hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi kalau Joshua Teo nggak bisa membedakan Yesus sebagai logos dan Yesus sebagai sar, Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai daging, repot memang. Kan ayat 1 jelas, Theos itu adalah logos. Dari aspek ini, tentu saja Yesus layak bergelar sebagai pencipta. Karena Yesus itu sendiri adalah Allah. Tapi ayat 14 dari Yohanes 1, ayat 14, kai hologos sar egeneto. Dan firman itu menjadi flesh. Sar itu diterjemahkan oleh LI memang menjadi manusia. Tapi kata manusia dalam bahasa Yunani bukan sar, tapi anthropos. Nah, ayat 14 itu kan gini, kai hologos sar egeneto. Dan firman itu to be, menjadi, ginomai. Ya, egeneto dari kata ginomai, sar, menjadi daging. Nah, menjadi daging ini yang peristiwa Bethlehem. Peristiwa Yesus lahir sebagai daging, sebagai manusia, anaknya Yusuf, anaknya Maria. Dia di sini disebut anaknya Yusuf, anaknya Maria, bertambah besarlah dia. Bagaimana mungkin Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria adalah eternal, pasti kontemporer, karena apa? Daging itu tidak bisa kekal, Pak. Makanya Yesus bisa mati, Yesus bisa bertambah panjang rambutnya, Yesus kumisnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Edward, dari aspek inilah Allah itu ada sisi kontemporernya. Tapi dari sisi ayat 1 tadi, enarkenologos dan leos itu adalah theos, yaitu hanya berbicara eternal, karena logos, Yesus sebagai logos dan Yesus sebagai sar, itu sangat berbeda dunianya. Ayat 1 itu dunia Allah, disitulah Yesus layak bergelar sebagai pencipta. Tapi begitu sar, Yesus sebagai daging, dia adalah anak Maria yang tidak kekal. Iya toh? Kalau dia kekal nggak bisa mati dong. Nah, ini yang dari aspek ini bisa kita mengatakan bahwa Allah itu punya dua dunia, eternal, tapi kontemporer ini dari aspek Yesus sebagai daging, kan begitu mestinya. Nah, Joshua Teo nggak bisa membedakan ini. Makanya Allah itu, Bapa itu ya disatukan aja, dicampur seperti campur es krim begitu, seperti es campur kan. Loh, nggak repot sekali ini.
Yesus disebut sebagai nabi. Apa disamakan nabi sebagai Yesus sebagai Allah? Lah repot. Nanti makanya teman-teman saya Islam yang kebanyakan gundul itu kan gitu kan. Loh, kalau Yesus itu Allah, kok dia disebut guru? Misalnya almarhum Moko Ginta. Pak Manurung, Pak Manurung. Yesus Anda itu, Tuhan Anda itu hanya sebatas guru, rabi, guru TK lagi katanya. Legundul kamu, saya bilang. Bedakan Yesus sebagai logos, sebagai Allah, dan Yesus sebagai anaknya Yusuf, sebagai Sar. Nah, Yesus sebagai Sar ini berbicara Allah kontemporari tadi. Gitu loh. Nah, memang susah ya mengajar ini bagi orang yang memang otaknya itu hanya 3/4. Nggak dipakai semua mikir gitu loh. Nah, jadi kalau saya bilang apakah Joshua T sama dengan saksi Uwa? Jadi ibaratnya itu saksi Uwa itu hampir stres teologinya. Ada Joshua TW ini sudah sampai kepada fase stres teologi atau teologi yang stres. Itu Pak. Pak Stanley. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana orang-orang Kristen itu mereka bingung siapa Tuhan mereka, itu ya. Jadi boleh dikata mereka ini umat bingung kaum muslimin, karena bingungnya tuh sampai-sampai siapa yang mesti disembah pun menjadi sebuah polemik bagi mereka, ya. Ini akan menjadi polemik yang berkepanjangan. Oleh karena apa? Satu dengan yang lain mempunyai doktrinnya masing-masing, mempunyai teologisnya sendiri-sendiri, sehingga yang bingung siapa? Ya jemaatnya, ya domba-domba biasa, ya Kristen-Kristen awam, Kristen-Kristen biasa, mereka yang akan kebingungan dengan ajaran agama mereka sendiri, yang dimana satu dengan yang lain saling membidatkan, saling menyesatkan, gitu ya. Jadi yang mana nih yang benar, kan gitu ya. Waduh, jadi menurut teori Tritunggal katanya Wanes begini, kata Wanes, menurut teori Wanes Tritunggal katanya Bukono begini, dan lain-lain sebagainya, ya. Ada Mormon lah, saksi Yehova lah, macam-macam. Dan mana yang benar di antara Kristen-Kristen itu, yang salah satu dari Kristen itu, ya tentu saja bagi umat Muslim ya tidak ada yang benar, tapi menurut mereka lah ya mana yang benar, kan itu mereka pun bingung itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي